Malam merayap perlahan, meredupkan bisingnya dunia luar. Klakson mobil yang tadi bersahutan kini hanya sesekali terdengar, senada dengan kicauan burung malam yang mulai kehilangan semangatnya. Di dalam rumah sakit yang sunyi, langkah kaki di koridor pun semakin jarang terdengar. Keheningan yang sama pekatnya menyelimuti ruangan tempat Ira dirawat. Ari hanya duduk terpaku di samping ranjang, jemarinya setia menggenggam erat tangan Ira yang terbaring lemah. Matanya yang buta memang tidak bisa melihat wajah Ira yang kini pucat, namun imajinasinya melukiskan betapa berat penderitaan yang tengah dirasakan kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu, dan semua itu terasa menusuk hati Ari. Air matanya, yang sedari tadi tidak bisa dibendung, kini mengalir deras membasahi pipinya, seolah mencoba menghapus rasa bersalah yang menggerogoti. "Maafkan aku yang bodoh ini, sayang," suaranya serak, tertahan oleh isak tangis yang nyaris tak terkendali. "Maafkan aku yang tidak bisa menjagamu. Maafkan aku yang tidak bisa melindungimu sehingga kamu menderita seperti sekarang ini, sayang. Sungguh, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri yang tidak berguna ini." Di tengah kesedihan Ari, Ira mencoba tersenyum. Bibirnya yang kering bergerak perlahan, menampilkan lekuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Meskipun kekasih tunanetra tercintanya tidak bisa melihat senyum itu, ia bisa merasakan getaran halus di genggaman tangannya, sebuah pertanda bahwa Ira mendengarkannya. "Kamu tidak salah apa-apa, sayang," suara Ira terdengar serak, namun nadanya mengandung kekuatan yang luar biasa. "Dan memang tidak ada yang perlu disalahkan dengan apa yang terjadi padaku saat ini. Justru karena kamu, sayang, akhirnya aku bisa kembali merasa hidup dan bersemangat menjalani kehidupan ini, setelah jatuh terpuruk hingga di titik terendah karena kecelakaan beberapa tahun lalu." Perkataan Ira itu bagai cambuk bagi Ari. Air matanya semakin deras mengalir, bahkan beberapa kali ia harus menyeka pipinya yang basah dengan punggung tangannya yang gemetar, sambil terisak pelan. Keberanian Ira dalam menghadapi takdirnya, kekuatan yang terpancar dari suaranya yang lemah, justru membuat Ari semakin merasa rapuh dan tidak berdaya. "Apa aku boleh memandangi wajahmu lebih dekat, sayang?" Suara Ira kembali terdengar, kali ini lebih lembut, dengan sedikit nada permohonan. Ari mengangguk cepat lalu mendekatkan wajahnya ke arah kekasihnya itu. Tangan Ira yang lemah namun lembut perlahan terangkat, membelai lembut rambut Ari yang terasa sedikit lembab oleh air matanya. Ira tidak berkedip, matanya yang sayu memandangi wajah kekasih tunanetra tercintanya itu yang ia kenali begitu baik. Wajah yang selalu menjadi pelabuhan hatinya, wajah yang selalu membuatnya tersenyum-senyum sendiri ketika membayangkannya. Dan tanpa disadari, senyum kembali merekah di bibirnya. "Aku akan memberikanmu sesuatu, sayang. Sesuatu yang belum pernah aku berikan kepada orang lain. Dan semoga sesuatu itu bisa selalu membuatmu mengingatku, sayang." Ucapnya serak, alis Ari sedikit terangkat, kebingungan terpancar dari ekspresinya. Ia menerka-nerka apa maksud perkataan kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Dan di tengah kebingungan itu, tanpa diduga-duga oleh siapapun, Ira menarik kepala Ari dengan lembut dan mengecup bibir kekasih tunanetra tercintanya itu. Ciuman yang penuh kehangatan di tengah air mata yang membasahi, sebuah pembuktian cinta yang tulus di tengah kepedihan. Ibu Ira yang sedari tadi menahan tangisnya, kini menutup mulutnya dengan tangan yang masih basah oleh air mata. Ia tak percaya melihat anak gadisnya yang selama ini dikenalnya pemalu dan pendiam, berani melakukan hal seperti itu di depan matanya. Ayahnya hanya terdiam terpaku, raut wajahnya sulit dibaca, seolah waktu berhenti berputar. Sedangkan Ita dan Nadia nampak tersenyum tipis, senyum yang bercampur dengan air mata yang masih membasahi pipi mereka.
Ari benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Suasana hatinya campur aduk, antara terkejut, haru, dan rasa bersalah yang semakin dalam. Ia merasakan debaran jantungnya sendiri yang berpacu kencang, seolah ikut merayakan momen yang tak terduga itu. Suasana di dalam ruangan itu kembali hening, begitu heningnya sampai-sampai detak jarum jam dinding di atas pintu terdengar begitu keras, mengukur setiap detik yang berlalu. Beberapa menit kemudian, Ira perlahan melepaskan bibirnya dan tangannya dari wajah Ari. Ia bisa merasakan debaran jantung kekasihnya yang tak teratur, bahkan ia bisa merasakan pipinya sendiri yang sedikit memerah tersipu malu karena adegan tadi. Ira bisa merasakan kebingungan yang terpancar dari wajah kekasih tunanetra tercintanya itu. Dengan suara lembut, walau masih sedikit serak, ia berkata, "Umur seseorang itu tidak ada yang tahu, sayang. Jika Allah memberiku kesempatan kedua, maka aku ingin menikah denganmu, sayang. Supaya aku bisa setiap hari membuatkanmu kopi putih dan pisang goreng kesukaanmu, serta bercandaria dengan anak cucu kita nanti, sayang." Mendengar harapan Ira yang begitu tulus, kedua tangan Ari menggenggam tangan kekasihnya itu dengan lebih erat. Suaranya melembut, penuh harapan. "Aku juga sangat ingin menikah denganmu, sayang. Makanya, kamu harus kuat supaya lekas sembuh, sehingga aku dan keluargaku bisa langsung datang ke rumahmu untuk melamarmu begitu ayahku pulang minggu depan." Mata Ira yang sayu kini berkaca-kaca mendengar perkataan kekasihnya itu. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dengan suara sedih yang bercampur serak, ia berkata, "Tapi kalau Allah ternyata memang lebih sayang sama aku, maka paling tidak aku sudah pernah merasakan kebahagiaan bersamamu, sayang. Maafkan aku yang banyak salah sama kamu, sayang. Maafkan aku yang belum bisa menjadi kekasih terbaik untukmu." Air mata di pipi Ari mengalir semakin deras. Genggaman tangannya pun semakin kuat, seolah berusaha menahan kepergian kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. "Aku tahu kamu itu perempuan kuat, sayang. Jadi, aku yakin kamu pasti bisa melewati ini semua. Dan kamu juga tidak perlu minta maaf, sayang, karena kamu tidak pernah punya salah sama aku. Justru aku yang punya banyak salah sama kamu karena terlalu sering merepotkanmu, sayang. Bagiku, kamu adalah kekasih terbaik yang pernah aku miliki." Bibir Ira tersenyum mendengar pernyataan kekasih tunanetra tercintanya itu. Ia merasakan kehangatan menjalar di hatinya, meskipun raganya terasa semakin lemah. "Makasih, sayang. Kamu sama sekali tidak pernah merepotkanku. Justru aku sangat bahagia bila bersamamu, sayang, terutama saat kita melaju di atas motor matic merah jambu kesayanganku." Ari hanya tersenyum tipis mendengar ucapan kekasihnya itu. Senyum yang menyimpan berjuta rasa, antara bahagia dan sedih yang tak terlukiskan. Ia terus menggenggam tangan Ira, berharap keajaiban terjadi, sehingga mereka bisa terus melaju bersama di atas motor matic merah jambu kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu, menuju masa depan yang telah mereka impikan. Ira lalu menoleh ke arah sofa tempat Ita dan Nadia duduk. Dengan suara yang sedikit lebih keras, ia berkata, "Tolong kalian ke sini dulu, ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Ita dan Nadia berdiri, kemudian berjalan perlahan ke ranjang tempat Ira berbaring. Suasana hati mereka campur aduk, pikiran mereka menerka-nerka apa yang akan dikatakan oleh Ira. Keheningan kembali menyelimuti ruangan tempat Ira dirawat, namun kali ini diwarnai dengan pertanyaan yang tak terucapkan.